Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Dengan izinlah kita telah menyelesaikan ibadah puasa sampai selesai, diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Kita kembali kepada kesucian. Alhamdulillah, kita akan mencapai suatu predikat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Jadi kita telah mencapai derajat yang paling mulia, yaitu derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, untuk itu apakah kita berhenti dari beramal? Tidak. Habis hari raya kita masih punya ada tuntunan-tuntunan, walaupun itu sunnah sekalipun. Tapi tuntunan itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah. Nah, di antara tuntunan yang perlu kita amalkan yaitu kita kenal dengan puasa-puasa tatawwu atau puasa-puasa sunnah. Itu Nabi sangat menganjurkan itu. Walaupun itu status hukumnya itu sunnah. Sunnah itu artinya bahwa kalau kita mengamalkan, insya Allah kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak mengamalkan pun tidak mendapat dosa, Pak. Tidak dosa. Karena ini sunnah, Pak. Itu, Pak. Sunnah. Sama dengan sholat-sholat sunnah itu, Pak. Jadi puasa itu pernah saya sampaikan al-imsak tulul fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Artinya puasa itu adalah dimulai dari terbit fajar dan diakhiri dengan tenggelam matahari. Itu puasa sunnah. Puasa. Kalau puasa sunnah ya boleh, setelah fajar boleh kita niat, boleh itu, Pak. Itu puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib itu man lam yud'isyam qablal fajri fala siyamalahu. Fala siyamalahu. Barang siapa tidak berniat pada sebelum fajar, maka dia tidak berpuasa. Tapi ke puasa sunnah ya boleh. Itu dilakukan Nabi ketika pagi hari itu. Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada sarapan? Aisyah yang mengatakan bahwa pagi ini belum ada makanan. Kalau begitu saya puasa. Itu menunjukkan bahwa walaupun setelah subuh kita boleh berniat untuk melaksanakan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu macam-macam. Jadi puasa dalam agama itu pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah, ketiga puasa haram, Pak. Ketiga itu, Pak. Kalau puasa wajib jelas puasa Ramadan kan. Puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itulah orang yang telah dibebani kewajiban baik laki-laki maupun perempuan.
Itu wajib hukumnya. Kalau tidak puasa harus diganti. Ada misal datang haid, diganti pada bulan yang lain. Ada yang kedua, puasa nazar namanya. Puasa nazar itu kalau kita punya cita-cita, keinginan-keinginan. Misalnya para mahasiswa, ketika dia belajar terus belajar, kemudian dia punya cita-cita, kalau seandainya saya lulus dengan nilai yang terbaik, dia berjanji akan saya puasa 3 hari. Kalau ternyata dia itu lulus, berarti dia itu harus wajib melaksanakan puasa nazar tadi itu 3 hari. Yang ketiga adalah puasa kifarat namanya. Puasa kifarat itu puasa denda, Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian yang masih muda-muda, barangkali baru manten anyar misalnya itu, karena enggak kuat menahan nafsu biologis, pada siang hari puasa dia melanggar, dia mengajak istrinya untuk bersebadan, maka wajib hukumnya diganti, tidak boleh tidak. Dendanya apa? Pertama dia harus memerdekakan seorang hamba saya, Pak. Kalau sekarang kan nggak ada kan, orang hamba itu sudah nggak ada. Yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, Pak. 2 bulan itu, Pak. Tidak boleh putus. Kalau putus harus ulang dari awal, Pak. Kan di situ kalimatnya berturut-turut. Kan berat kan. Yang ketiga, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin, baru dosa tertebus, Pak. Kalau tidak bisa, Pak. Ini namanya puasa wajib. Kemudian puasa sunnah, Bapak Ibu sekalian, pertama di situ adalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu kita lakukan di bulan Syawal. Di luar bulan Ramadan, bulan Syawal tidak boleh. Di selama bulan Syawal, begitu tanggal 1, salah satu Syawal, kita kan hari raya kan, besoknya boleh kita lanjut 6 hari, boleh. Atau mungkin kita tunda dulu, karena hari raya biasanya banyak tamu, maka kita tunda, tapi harus dilakukan dalam bulan Syawal. Boleh seling-selingnya boleh. Apa pahalanya itu? Pahalanya itu kasyamat dohri namanya. Jadi dalam hadis Nabi, man sama Ramadana sumat ba'ahu sita min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka nilainya sama dengan dia berpuasa sepanjang masa. Sepanjang masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Senin Kamis, Pak. Jadi puasa Senin Kamis itu puasa yang dilakukan oleh Nabi setiap hari Senin dan Kamis. Nabi membiasakan diri itu. Ditanya kenapa ya Rasulullah kok mau berpuasa pada bulan hari Senin dan Kamis? Nabi mengatakan hari Senin dan Kamis itu Allah akan memeriksa amal kita dan Allah akan mengampuni dosa baik muslim maupun muslimah, akan diampuni oleh Allah. Kecuali bagi saudara-saudara kita, mungkin ada yang bermusuhan dengan tetangga kah, dengan teman kak, tidak pernah menyapa, itu yang ditunda itu. Akhir huma kata Nabi, mereka itu ditunda. Nah bagi kita tidak, ya insya Allah kita akan diperiksa amal kita, dan amal kita itu oleh Allah akan mengampuni dosa kita. Senin itu Nabi dilahirkan, Senin itu Al-Quran diturunkan, Senin itu Nabi diwafatkan. Jadi Nabi Abu Bakar Umar itu rata-rata matinya hari Senin, Pak. Hari Senin, Pak, itu, Pak.
Dan umur 63 tahun Pak itu. Nah, kita bersyukur kalau umur kita itu lebih dari 63 itu bahwa satu keuntungan luar biasa Pak, yang diberi bonus oleh Allah Pak. Orang beriman itu umurnya itu paling lama 60-70 tahun. Itu Nabi mengatakan. Kalau lebih itu satu keuntungan Pak, satu keuntungan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian berbahagia, nanti pada bulan Zulhijjah ya, sekarang kan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah itu pas tanggal 9 Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk berpuasa 1 hari saja. Namanya puasa Arafah. Jadi kalau jamaah haji itu berada di Arafah, hukum mulai jam 12 siang sampai jam 5 sore. Nah, mereka tidak boleh berpuasa, tidak boleh mereka berpuasa. Kita ini yang berpuasa. Karena kalau kita puasa pada Yaum Arafah itu Nabi mengatakan bahwa kita itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah itu 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Akan diampuni dosa-dosa kita itu. Dan yang keempat adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram Pak. Jadi bulan Muharram itu kan bulan 1 kan. Dalam ajaran Islam kan bulan 1 kan. Muharram, Safar dan lain itu bulan 1 itu. Tanggal 10 Muharram kita dianjurkan berpuasa. 1 hari saja Pak. Jadi 1 hari saja tetapi dosa kita setahun ke depan akan diampuni oleh Allah. Yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa Nabi mengerjakan itu? Karena tanggal 10 Muharram itu adalah Nabi menyaksikan orang Yahudi melakukan pesta, memperingati kemenangan Nabi Musa dengan kaum Yahudi keluar dari Mesir. Karena orang Yahudi masuk ke Mesir, Yahudi itu kan berasal dari Nabi Yakub ya, punya anak 12 orang. Nabi Yakub anak Abdul Rasul. Dari anak Ishak itu, Ishak kan hanya 2. Ishak anak Yakub dan Sid itu punya anak namanya Ayub. 1 saja. Saya bilang Nabi Yakub itu banyak 12 orang, 12 suku Pak itu. Ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara, dia punya kekuasaan. Raja Fir'aun itu menganjurkan supaya keluarganya dibawa ke Mesir. Tinggal mereka di Mesir. Setelah ganti raja demi raja, akhirnya mereka diperbudak. Oleh Allah diperintahkan pada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu ke Musa, ke Fir'aun. Dia itu telah melampaui batas. Tapi wa qaulan layyinan, tapi ngomong sing apik, ngomong si lemah lembut. Tapi tidak, namanya Fir'aun itu tetap. Pada akhirnya itu kan mereka mau membunuh umatnya Nabi Musa, tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Jasadnya masih ada sekarang itu. Bapak bisa membuka surat Yunus ayat 90 Pak. Kami akan selamatkan jasad Fir'aun sebagai bukti untuk memberi peringatan bagi kaum-kaum yang akan datang. Di tanggal 10 kita puasa. Tapi Nabi mengatakan seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Supaya beda dengan Yahudi, tapi ternyata takdir menentukan lain. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Jadi kita puasa pada tanggal 9. Ada ulama mengatakan tanggal 9, 10, 11. Ada ulama mengatakan 9, 10. Tapi dari hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari Nabi, bahwa Nabi mengerjakan pada tanggal 10 Muharram. Jadi kita tanggal 10 Muharram saja itu. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada lagi namanya puasa Yaumul Bid, Pak. Puasa putih. Puasa putih itu puasa tengah bulan, Pak. Ya, tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 Pak. Itu kita dianjur berpuasa. Sebab kalau kita berpuasa pada tanggal 3, 14, 16 itu adalah Nabi mengatakan sama dengan Syawal.
kasiyam dhahri, kita berpuasa sepanjang masa. Oleh karena itu mari kita membiasakan diri. Kemudian terakhir adalah yaum, pada hari yaitu puasa, satu hari puasa atau tidak, itu puasa Nabi Daud. Jadi puasa yang paling disenangi Allah adalah puasa Nabi Daud. Sholat yang senang Allah lah sholatnya malam Nabi Daud. Nabi tidur dulu, baru bangun dia sholat. Jadi Nabi Daud itu raja juga Nabi, Pak. Dia tidak pernah minta gaji, nggak pernah. Dia makan dari usaha sendiri. Itu Nabi Daud. Oleh karena itu kesimpulan Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai umat Muhammad membiasakan diri itu mengikuti sunnah Rasul. Puasa Senin Kamis silakan. Kalau mau puasa Yaumul Bid 3 hari, berarti 1 bulan kita puasa 11 hari, Pak. 1 bulan itu, Pak. Itu sudah sangat bagus itu, Pak. Nah, kalau bapak-bapak mampu silakan puasa kayak Nabi Daud itu. Tapi saya ya lebih ini ya puasa Senin Kamis dan puasa tengah bulan. Nanti Arafah kita puasa 1 hari saja. Ketika Muharram kita puasa 1 hari saja. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh para jamaah. Mudah-mudahan kita lebih mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidi wal faidi. Artinya semoga amal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa, Pak. Dan mohon maaf lahir dan batin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.